dengan sukacita melihat apa yang disajikan oleh pelayanan kaum ibu sekepri ini. Membuat saya sedikit menangis, ya, membuat saya sedikit teringat. Cek, dibelagusi dulu apanya ini, mic-nya ini. Kayak delaynya kurasa. Delaynya terlalu banyak. Jadi saya udah siap ngomong, baru saya dengar suara saya. Nah, mengganggu konsentrasi, apalagi lagi tuh kolona. Atau hari ini dong, inang, wow, salah satu bobi bukan dong, Pak, kol alta rinna. Kemudian lu cara na kol alta sugariau pet kolon. Mujizat masih ada Pak, tohode, mujizat masih ada, haleluya. Ya, saya sempat menangis di bangku itu melihat dan mengingat mama saya. Ya, nah, mungkin ini khotbah pertama saya di kaum ibu setelah kepergian mama saya. Ya. Dan walaupun saya sudah punya mama baru, mama baru saya tidak bisa menggantikan mama lama saya. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa biar kamu mau diparculo dah? Kaum ibu. Alana kapino parmidang boy ganti sida kamu. Haleluya. Wah, kalau suamimu dah boy doi ganti kamu. Kalau ngamodip kamu. Alea anak kamu, akaburumu, daftar ganti sida kamu. Haleluya. Haleluya. Saya melihat sukacita yang luar biasa. Ya, wah, kada baru sudah solong anak ini. Wah, markilo-kilo. Udah markutek do sudah. Ya kinau boleh harus kutek nih, ada do birong-birong isi suruh. Luar biasa. Saya lihat make up-nya tadi. Saya lihat make up-nya. Mulu na bagak make up nih. Pasti itu salon nih, pasti parbata mo nih. Ale molo, karena suman makeup nih naki, ima kadongan na mama mikaki, ganti naki. Karena nang ibo tiba nih, itu son salon. Kalau sangat banyak kamu sudion mar salon, sudina sa salon na di Batamon full, antri. Saya begitu sukacita melihat apa yang disajikan oleh kaum ibu, bahkan mengalahkan semangat kaum muda. Haleluya. 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 Karena kaum muda sekarang terlalu banyak hidupnya oleh media, terutama oleh TikTok. Nah, mereka menikmati tarian-tarian di TikTok itu ya. Mereka menikmati lifestyle di TikTok itu, di Instagram itu, di Facebook itu, atau sosial media apa saja. Bahkan mereka banyak dan tidak sedikit, bahkan gereja menyajikan yang seharusnya tidak disajikan di sana. Baik itu tentang pemberitaan kebenaran. Karena tentang pemberitaan kebenaran ini tidak bisa digantikan oleh wadah-wadah yang lain. Bisa menjadi media sesaat, bisa menjadi media untuk merimain, untuk mengingat. Tapi tidak bisa media tersebut menggantikan substansi persekutuan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Persekutuan itu hanya bisa dilakukan oleh face-to-face meeting seperti ini. Tidak bisa digantikan. Roh yang mengikat itu, kita akan masuk ke sana nanti. Roh yang mengikat dalam kesatuan itu tidak bisa diikat oleh dunia ini, tidak bisa diikat oleh pengetahuan ini, tidak bisa diikat oleh perkembangan teknologi. Memang harus diikat oleh persekutuan seperti ini.
berjalan dari persekutuan yang sederhana. Gereja bermula dari persekutuan dari rumah. Bahkan gereja bermula dari persekutuan yang paling sederhana dan yang paling tertua di muka bumi, yaitu gereja-gereja modern meninggalkan keadaan ini. Gereja-gereja modern termasuk para pemuda-pemudi, bukan saja di GPI, bahkan di banyak gereja. Di malam saya ngomong-ngomong sama Bapak Pendeta bahwasanya di Singapura mereka kehilangan identitas kekristenan bagi generasi-generasi mereka. Suatu hal yang sangat mengkhawatirkan bagi ras tertentu. Dan saya katakan kepada Bapak Pendeta tadi malam, jangan heran, tidak lebih dari satu abad ini. Bahkan beberapa dekade ke depan, suku ras Batak ini pun akan menghadapi hal seperti ini. Saya juga ngomong-ngomong bersama dengan Bapak Sinto kita yang dari Australia. Bagaimana beliau menjelaskan ada perbedaan kultur yang begitu signifikan antara kultur Indonesia dengan kultur yang ada di Australia ini. Bahkan beliau memiliki kesaksian beberapa dari kerabat-kerabat beliau sudah sedikit banyak mengkopi habit, apa yang mereka miliki, bahkan kultur apa yang mereka miliki. Menjadi tugas gereja masa depan, bagaimana gereja dapat mengantisipasi kultur universal ini. Memang semua nama hokolan na itu doa sini. Boleh hati bah. Beda uti sosial Malaysia dong. Gereja tidak bisa tertidur, gereja tidak bisa lagi terdiam nih. Untuk itulah malam ini kita diajarkan oleh firman Tuhan yang luar biasa yang dipilih oleh panitia, dan saya yakin panitia berdoa dan puasa untuk tema ini. Haleluya. Karena saya lusi haleluya ini. Agak curiga dong untuk panitia. Segera saja kita akan baca firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita malam hari ini, yang tertulis di Efesus 4 ayat yang ketiga. Inilah firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Berusahalah. Firman Tuhan hari ini, malam ini mengatakan kepada kita berusaha. Seperti apa yang baru saja kita dengar dan baru saja kita saksikan tentang firman Tuhan yang baru saya sampaikan, bagaimana gereja harus berusaha untuk tidak menghilangkan kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran-kebenaran keselamatan ini. Dan usaha ini, berusaha ini bukan saja yang menjadi tugas moral secara rohani maupun secara moralitas, secara pribadi bagi manusia untuk memberitakan kebenaran. Karena Tuhan sendiri pun memiliki usaha dalam dirinya untuk memperdamaikan dia dengan ciptaannya ini, memperdamaikan dia dengan saya dan Anda. Kalau saja Tuhan mengusahakan segala sesuatu untuk mendamaikan engkau dengan dia, lalu Yesus Kristus, wujud perdamaian itu, wujud dari kasih itu, engkau tidak akan bisa memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera apabila engkau tidak mengerti substansi dari keselamatan, substansi dari perdamaian itu sendiri. Nah, perdamaian itu tercipta, ikatan itu tercipta oleh karena sebuah esensi dari substansi kasih yang engkau tidak akan pernah bisa
hal yang kau miliki. Karena kau dibatasi oleh kemanusiaanmu itu untuk mengerti substansi atau esensi yang tidak terbatas itu. Lu jangan mesti tua. Oh naking bayi-bayi hotel sak roho. Erak kamu. Kalau jodoh mau modal kan? Sebenarnya erak kasih sampai. Ada itu belum mau bata ubah. Jadi gereja terdina bobo kan tadi malam saya bicara tentang ada bahasa itu. Gereja terdina bobo. Gereja terdina bobokan oleh substansi kasih yang sebenarnya oleh dunia ini dimanipulasi melalui setiap kegiatan-kegiatan sosial yang dunia ini miliki. Bahkan dia merasuk ke kehidupan sosial, ke kehidupan masyarakat, bahkan ke kehidupan pribadimu. Secara tidak sadar, dia ingin mengelabui esensi dari sebuah kasih Kristus yang tidak sama dengan kasih yang sedang diciptakan oleh dunia. Mungkin aplikatif, mirip. Mungkin secara aplikasi menyerupai. Tapi percayalah saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih yang Tuhan maksud berbeda dengan kasih yang sedang engkau alami oleh karena pengetahuanmu mengenal tentang dunia. Jadi esensi kasih yang sedang dunia ciptakan ini akan mengelabui engkau. Engkau pikir engkau telah mengenal kasih itu. Tapi sebenarnya engkau mengenal kasih dari itu. Kau harus mengenal kasih yang bersumber dari sebuah esensi yang tidak terbatas itu, yaitu kasih dari Allah itu sendiri. Haleluya. Tidak gampang untuk mengetahui bagaimana manusia ini dari dulu sudah mengusahakan untuk mengerti tentang esensi. Banyak teori-teori, banyak kebenaran-kebenaran fisika. Bagaimana esensi ini dalam alam jagat raya ini bisa terbentuk. Ahli fisika mengatakan bahwa esensi ini terbentuk oleh karena zat-zat yang ada di dunia ini memiliki massa, baik itu atom, mana semua pergesekan-pergesekan itu menciptakan massa. Semakin banyak gesekan, semakin besar massa. Semakin berkumpul massa demi massa, ikatan demi ikatan, maka terkumpullah sebuah massa atau wadah. Gesekan yang lebih besar lagi menciptakan tempat, menciptakan kehidupan, menciptakan planet, menciptakan hal-hal yang gimana gereja mentranslate ini? Bagaimana hamba Tuhan bisa mentranslate ini? Saya ngomong kepada Bapak Sintua Dotahe, Presiden Australia. Sintua Tugatoro beren mana? Tugatoro Kusenbi. Bagaimana kami berkomunikasi? Mana Bapak Sintua itu? Tunjuk tangan coba. Ini kayak gitu di mana nih? Bagaimana engkau bisa mengenal esensi kasih itu? Dan keterbatasan berpikirmu, keterbatasan logikamu. Karena esensi yang ingin kita bahas hari ini adalah esensi di luar dari zat-zat itu semua. Karena Allah itu tidak bisa terikat oleh satu zat pun yang ada di alam jagat raya ini. Karena apabila dia terikat
manusia zaman sekarang. Bagaimana? Coba bayangkan bagaimana manusia zaman dulu ingin mengerti esensi. Sedangkan zaman sekarang saja dengan seluruh fasilitas teknologi yang mereka miliki tidak mampu membuat misteri kebenaran. Malam saya ngomong kepada Bapak, percaya nggak Bapak bahwa saya tiap hari ada planet baru? Itu planet baru atau planet baru ditemukan? Terserah kamu mau mengatakan itu apa. Bagi saya, planet baru itu pun tercipta oleh karena Allah sampai ini menit, ini detik tidak pernah berhenti berkarya. Haleluya. Haleluya. Gereja banyak sekali berpikir Tuhan telah berhenti berkarya. Tidak. Tuhan tidak berhenti. Para fisikawan mengatasnamakan ilmu pengetahuan bahwasanya dunia bintang-bintang yang baru tercipta itu terjadi oleh karena sesuatu hukum. Seperti tadi saya katakan, atom itu memiliki massa yang begitu luar biasa, menarik massa-massa yang lain, yang membentuk suatu habit, suatu ikatan antara satu dengan yang satu, satu dengan yang satu, hingga membentuk sebuah wadah, bahkan planet, bahkan kehidupan, bahkan oksigen. Di malam saya berkata bahwa sayalah salah satu pendeta yang mempercayai ada kehidupan lain selain manusia. Mungkin memang belum terbukti secara publik. Banyak orang mengatakan itu terbukti secara secret, terbukti secara rahasia, karena membahayakan kestabilan sosial, kestabilan dunia ini dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Kalau mungkin manusia atau makhluk-makhluk lain yang memiliki intelektual tinggi belum terbukti, saya percaya bahwasanya ada makhluk lain di luar bumi ini yang memiliki esensi kehidupan yang real, mungkin microbiology. Saya pastikan itu adalah makhluk di luar manusia. Esensi yang sedang kita bicarakan ini di luar kemampuan. Dan itu si hamu beja minta ko. Dari dokter natuari pe dokter Togatoro. Ada nama ini ibadah. Apa mampir itu ada. Bayangkan. Gereja diperhadapkan oleh sebuah kebenaran yang di luar akal budi. Bagaimana engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, guru, sintua, penginjil, guru sekolah minggu, bapak, anak, bahkan pemuda yang menjadi perwakilan Tuhan dalam membentuk kebenaran-kebenaran. Kebenaran satu. Nah, engkau adalah surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Haleluya. Nah, sebagai orang percaya sudah menjadi tugas imamatimu untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan tentang esensi kasih yang menyelamatkan muka bumi ini, terkhusus yang menyelamatkan orang yang percaya kepada esensi kasih ini melalui Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Menjadi tugas yang gampang. Kau membelah diri semua dengan pengetahuan yang kau miliki. Bahkan seorang dokter yang dari Australia pun, ketika kita ya Pak ya berbincang-bincang, kenapa ini bisa terjadi? Banyak rahasia yang saya kasih tahu ke beliau, yang gak mungkin saya bisa kasih tahu ke saudara. Bagi dia oleh karena dia seorang peneliti, dia seorang saintis, memiliki kapasitas analisa yang begitu luar biasa. Di atas saya jauh. Gereja tidak bisa hanya berkhotbah tentang itu saja. Gereja sekarang harus bisa
khotbah tentang sebuah esensi yang real, yang nyata, yang bisa orang lain nikmati, yang bisa orang lain cerna, yang bisa orang lain lihat melalui dirimu. Haleluya. 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 Anda tahu bahwasanya sekarang ada yang disebut dengan artificial intelligence. Bagaimana kemampuan komputer ini dengan semua database yang dia miliki. Baik itu data tentang kebenaran sains, kebenaran 1 tambah 1 sama dengan 2. Kebenaran, pengetahuan yang tersembunyi, yang terselubung, yang bisa terungkap oleh karena engkau menganalisanya. Karena tanpa analisa kebenaran itu tidak akan terungkap oleh teori, oleh kata. Karena banyak kebenaran yang tidak bisa engkau lukiskan oleh kata, oleh A, B, C, D, E, F. Tidak bisa engkau buktikan itu in detail. Tapi dengan kemampuan AI ini, artificial intelligence ini, dia bisa mengcombine itu semua dan bisa menyajikan kepada setiap orang yang percaya. Setiap menit, tiap detik waktunya yang ada di handphone saudara. Gereja diperhadapkan kepada sebuah zaman luar kemampuan kemanusiaan. Bayangkan apabila sekapasitas AI, artificial intelligence, memiliki data yang komplit tentang alam jagat raya dan kebenaran esensi ini, dan memiliki data yang komplit tentang firman Tuhan ini, baik dari bahasa awal, terjemahan awal sampai terjemahan yang terbarukan dan yang sempurnakan, baik dari tafsiran awal, tafsiran liar sampai tafsiran yang terverifikasikan. Maka dengan kemampuan kombinasi antara firman Tuhan dengan pengetahuan, setiap orang percaya tidak lagi memerlukan pendeta, tidak lagi memerlukan guru Injil, tidak lagi memerlukan situ. Kalau kata Pak Togatoro, forward. Tak ngapain kalian bikin tema ini? Gereja tidak bisa tertidur. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, esensi dari berasal dari Allah. Nah, ada perbedaan antara kasih yang dari Allah dengan kasih yang sedang dunia ciptakan ini. Makanya firman Tuhan mengatakan perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan engkau. Walaupun kau memiliki kasih berkarung-karung, deposito kasihmu diperbankan di bank, di account, di rekening yang kau miliki, yang siap untuk kau bagi-bagikan kepada setiap manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, baik yang terselamatkan maupun yang tersesat. Nama lain buktikan, makin banyak engkau berbuat baik, maka engkau semakin diselamatkan. Tapi iman kekristenan bukan perbuatan baikmu yang menyelamatkan engkau.
engkau, tapi oleh pengenalan Allah melalui kasih-Nya itu. Karena Allah itu sendirilah manifestasi dari kasih, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya. Haleluya. 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 Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya apa? Engkau berbuat kasih itu oleh karena engkau telah mengenal Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan engkau berbuat kasih agar engkau mengenal Allah. Bukan. Terbalik, itu salah. Hati-hati gereja. Lanjut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Karena engkau telah mengenal Allah, maka engkau mengasihi sesama, mengasihi orang lain, mengasihi dirimu, bahkan mengasihi musuhmu tingkatan yang lebih tinggi lagi. Haleluya. Sebab Allah adalah kasih. Jadi dimensional kealahan itu hanya bisa engkau kenal melalui manifestasi kasih, yaitu Yesus Kristus. Untuk itulah dia datang. Karena kalau tanpa dia dengan pengetahuan kau tidak akan bisa pernah sampai menemukan titik klimaks memuaskan knowledge-mu mengenal tentang substansi Allah. Di malam saya katakan, walaupun gereja sebenarnya tidak boleh anti dengan pengetahuan, gereja tidak boleh anti dengan teknologi, tidak boleh. Tapi bagaimana gereja, faith dan knowledge, faith dan teknologi berjalan berdampingan, berparalel, seperti rel kereta api dari Medan ke Siantar, kiri kanan selalu bersama. Tapi dari Medan sampai Siantar tidak pernah bertemu. Gereja harus masuk ke sana. Banyak pendeta, apalagi pendeta Pentakosta zaman dulu, gak bisa nonton TV, gak bisa mengetahui handphone, gak bisa ini, gak bisa ini. Oh, saya pastikan, ketika engkau makin melarang gerejamu atau jemaatmu untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran pengetahuan yang makin luas, maka saya pastikan gerejamu akan semakin menyepi, makin sepi, makin ditinggalkan, makin ditinggal. Kau terlalu hidup dengan delusi, kau terlalu hidup dengan hayalan supranatural dan spiritualmu saja. Sementara gereja hidup di dalam dunia yang real, dunia yang nyata, dunia yang merasa, dunia yang memiliki logis. Saya bukan menampik pekerjaan Roh Kudus, bukan itu khotbah saya. Saya sedang berkhotbah tentang bagaimana gereja harus mengupgrade dirinya. Karena manusia modern sekarang tidak hanya mampu, tidak bisa lagi receiver mereka tentang supranatural itu sudah mulai mengurang receivernya. Jadi bagaimana tugas gereja untuk menciptakan pemancar-pemancar baru yang bisa se-receiver dan diterima oleh receiver modern sekarang. Lihat tuh si Hamu bisa mitonak. Siapa dulu? Manusia modern seperti saya katakan tadi, lihat pemuda-pemudi sekarang, lihat pemuda-pemudi di Singapura, lihat pemuda-pemudi di Australia. Receiver yang engkau miliki itu sudah tidak ada bagi mereka. Dan jangan heran, receiver yang engkau miliki itu akan hilang di generasi saya, di generasi anak saya, di generasi cucu saya. Gereja tidak boleh anti pengetahuan.
Dalam Amsal 1 ayat 7 di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Haleluya. Ya, jadi teknologi itu sendiri pun sebenarnya berasal dari Allah itu sendiri. Gereja ingin mencoba perubahan manifestasi tentang teknologi ini, ingin menyesatkan orang-orang percaya ini, ingin menghilangkan receiver original tentang iman percaya ini. Dan strategi gereja modern harus memiliki strategi baru untuk memiliki pemancar yang baru kepada receiver baru. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gereja harus memiliki upgrade. Mana yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmah dan didikan. Dia nggak mau mengupgrade dirinya. Dia nggak mau menerima tentang kebenaran substansial dari pengetahuan yang ada di alam jagat raya. Padahal sebenarnya yang memiliki semua pengetahuan ini adalah Allah itu sendiri. Itu kenapa saya tidak pernah takut sebagai orang percaya ketika teknologi ini akan semakin maju dan semakin maju, menggerus setiap receiver percaya atau believing system orang-orang yang ada di muka bumi ini. Sebagai gereja yang modern, sebagai gereja-gereja di generasi berikutnya ini harus memiliki terobosan-terobosan baru di dalam pelayananmu itu. Haleluya. Di malam dikatakan kepada saya banyak sekali hamba Tuhan yang menyatakan kapan dia datang Tuhan Yesus ini. Bahkan ada hamba Tuhan beberapa ngomong kepada saya, waduh Pak, Tuhan Yesus ini atik nasorobe ini lagi maka ini. Dia akan datang. Dia pasti akan datang seperti doa Bapak Pendeta tadi. Pasti akan datang. Tapi dia harus memenuhi setiap unsur nubuatan itu. Haleluya. Membaca Yesaya melihat bahwasanya manusia akan sampai ke bintang-bintang. Kau akan menaruh sarangmu di atas bintang-bintang. Kau akan menaruh rumahmu di atas bintang-bintang. Firman Tuhan di sana dikatakan, bahkan dari sana pun engkau tetap akan kujatuhkan. Firman Tuhan. Haleluya. Itu kenapa sebagai gereja saya tidak akan pernah takut sejauh manapun teknologi ini akan menunjukkan dirinya. Karena saya percaya teknologi dan pengetahuan itu adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah Alfa dan akulah Omega. Maka akulah yang awal dan akulah yang akhir. Kalaulah aku awal dari pengetahuan itu, percayalah akulah akhir dari pengetahuan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Sebagai gereja tidak boleh anti dengan teknologi, anti dengan pengetahuan. Gali semua potensi yang ada di dalam diri. Ciptakan pemancar-pemancar strategi baru untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memberitakan berita keselamatan, berita sukacita ini kepada orang-orang modern, kepada orang-orang yang terlahir modern, kepada orang-orang. Bahkan yang lebih lucu di Australia, kata Bapak Tegatoro, dia tidak mengerti tentang sebuah kebenaran, tentang kebenaran bahwasanya pelayan Tuhan tidak boleh pelayan yang kumpul kebo. Mereka sudah melayani tahunan, padahal mereka adalah pelayan-pelayan yang kumpul kebo. Bayangkan. Bayangkan. Kita begitu bangga dengan pujian-pujian mereka. Kita begitu bangga dengan sorak-sorai mereka. Pemuda-pemudi kita sampai loncat-loncat tentang pujian-pujian mereka. Tapi tahukah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus pernah mengingatkan dalam firman Tuhan, walaupun engkau memberitakan tentang kebenaran itu, tentang dari niat, mau benar niat, mau salah niat, asalkan itu tentang firman Tuhan dan kebenaran keselamatan itu, tidak masalah bagiku. Haleluya. Haleluya. Bagaimana gereja harus bisa memilah-milih tentang substansi? Bisa. Di kaum ibu, orang do tugasmu. Dan kalau nama makeup nama tugasmu. Mula kami pendeta on songnon nama kami. On nama potensi nami. Dan ini bapak kita guru nami dosen nami. Tidak bisa. Hamba Tuhan harus mengupgrade dirinya. Haleluya. Rikmun bagi Yesus Tuhan itu. Itu tidak bisa. Gereja tidak bisa berkutik tentang kekudusan praktikal lagi. Kudusan yang Tuhan inginkan dari dirimu adalah kekudusan dalam hatimu untuk menciptakan tentang bagaimana engkau men-share kekudusan yang substansional. Mana engkau bisa mengatakan dirimu kudus apabila engkau masih memiliki dendam? Mana engkau bisa mengatakan dirimu kudus apabila engkau memiliki amarah yang begitu luar biasa pada lawan politik gereja, lawan kepemimpinan gereja, lawan kepemimpinan organisasi mah. Pohona paling bahagia situ tuh portipion. Lagi pikir hosong dia cara asa generasi muda on menerima receiver atau pemancar yang baru yang kau miliki tentang kekudusan yang substansional. Tugas dari gereja makin bertambah-tambah. Tuhan mengatakan dalam firman, jangan pernah takut tentang engkau ditindas. Nah sebelum engkau ditindas, saya dan pendahulumu telah ditindas. Jadi sebuah firman yang melegakan saya. Jadi penindasan yang dimaksud di sana adalah penindasan yang dimensional. Penindasan bukan saja penindasan keterbatasanmu dalam pelayanan, oleh karena undang-undang membataskan engkau dalam pelayanan, bukan itu. Tapi yang lebih parah lagi, ketertindasanmu dalam pelayanan kepada receiver baru ini. Banyak logika pemuda sekarang sudah tidak bisa menerima kebenaran ini lagi. Cukup ya kita. Kamu udah panitia. Bisa Pak. Ini bagaimana gereja Pak Pendeta? Apa yang harus gereja lakukan? Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 12 sampai dengan 4. Japigau. Manusia mudo. Gilit majabi. Dari aku normal doge si malolok udah kui hujah jami. Ya. Saya tahu amplopnya kaum ibu ini pasti tebal. Kalau saya kau lah tulu di Omar Jamita, ala kau benar rugi. Jadi kau 2 jomblo Omar Jamita. Haleluya. Haleluya. Soya aku si hamu Jamita on YouTube mah. Aduh apa baru ibotok aku. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, of course. Karena kau terbatas. Of course. Karena logikamu itu logika yang terbatas.
Karena setiap pribadi dibatasi oleh kemampuan IQ, intellectual quality. Kualitas intelektualmu itu setiap pribadi berbeda-beda. Ada IQ-nya 120, termasuk kategori jenius itu ya, 120 ya. Ada IQ-nya 90, termasuk rata-rata itu ya. Karena ada IQ-nya yang 40, di bawah Joko itu. Saya pernah khotbah tentang itu, tapi tidak mau lagi khotbah saya malam ini tentang itu. Bagaimana gereja bisa mengatasi perbedaan receiver itu? Sedangkan itu saja memiliki receiver yang berbeda-beda tentang kebenaran. Apalagi manusia modern zaman sekarang, bisa gereja tertidur. Bagaimana kau bisa mengenal Allah? Oh, tidak akan pernah bisa kau. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Artinya apa? Engkau akan mengenal Allah itu oleh karena kasih yang engkau install di dalam dirimu. Bukan kasih yang kau pelajari terus kau aplikasikan di dalam hidupmu, tapi tidak terinstal. Dia hanya ada di Playstore-mu saja. Kan banyak aplikasi yang ada di Playstore itu kan. Tapi apa semua aplikasi itu kita download di handphone kita? Tidak kan? Demikian juga dengan kasih. Di Playstore dirimu itu banyak aplikasi kasih di sana. Kasih tentang pengenalan yang sempurna dari Yesus itu tidak terinstal di hati orang percaya lagi, apalagi orang modern. Gereja tidak bisa tertidur, gereja tidak bisa lagi bermain-main. Gereja harus memiliki breakthrough, terobosan untuk gereja bisa memperkenalkan kasih yang substansional di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Gereja yang saya maksud bukan bangunan ini, tapi gereja yang saya maksud adalah orang yang sedang mendengar dan melihat saya malam ini. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Bayangkan tugas berat yang kau miliki. Tidak peduli engkau hamba Tuhan, kau minggu, pemuda-pemudi, IQ 140, IQ 90, bahkan IQ 40. Jika engkau menjadi orang yang percaya hidup di dalam kasih Kristus, sudah menjadi tugas panggilanmu, tugas imamatimu untuk memberitakan kebenaran ini. Haleluya. Haleluya. Walaupun otot bukan main, bodohmu luar biasa, jugulmu kalewa, gigimu baunya bukan main. Mungkin kau bukan orang yang terpandang, mungkin engkau bukan orang yang memiliki kualitas dalam pendidikan, mungkin engkau bukan istri yang paling dicinta oleh suamimu, oleh karena makin menua dan bau membau. Tapi sudah menjadi tugasmu untuk memberitakan kebenaran ini. Bahkan yang lebih hebatnya, tanpa engkau memberitakan pun, ketika engkau menjadi orang yang percaya, sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar di dirimu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau adalah surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Artinya nak pedapat kata itu peho. Olah silakan di medida, ngayatu sihala, jul mana korsiat Tuhan Yesus Tuhan. Karena engkau bukan ditulis oleh tinta manusia, tapi ditulis oleh tinta Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bukan main-main.
kembali sebagai orang percaya. Ayat 13. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ada sebuah ikatan di sana. Haleluya. Haleluya. Bagaimana engkau memelihara kesatuan dalam ikatan itu? Sama seperti Allah dengan Yesus satu, dan kita satu di dalam Yesus, dan kita satu di dalam Allah oleh karena Yesus. Haleluya. Bahwa ikatan-ikatan terdiri dari independensi satu pada independensi yang satu. Dan sebenarnya mereka adalah sebuah ikatan yang tidak terlihat esensi. Itu diikat oleh karena kasih Kristus, kasih Allah kepada diri sendiri. Di dalam Yesus Kristus kita mengerti tentang kebenaran. Di dalam Yesus Kristus saya dilahirkan untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, tanpa kasih itu saya akan menjadi orang buat. Tanpa kasih itu saya tidak akan pernah diperhitungkan. Tanpa kasih itu saya akan masuk ke neraka jahanam. Kasih yang harus engkau beritakan kepada orang lain itu haruslah kasih yang substansial, yang berasal dari Allah itu sendiri. Karena Allah itulah kasih itu sendiri. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Haleluya. Haleluya. Lihat 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Itu menjadi sebuah privilege setiap orang yang percaya. Akan dibekali oleh roh Tuhan yang begitu luar biasa. Dan orang lain dunia ini akan tercengang bahwasanya engkau mengerti tentang keberadaan esensi dari semua ini. Lihat, ini bukan pendeta O yang ngomong, tapi firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Haleluya. Artinya apa? Semua hukum fisika, semua hukum-hukum kimia, tidak ada yang tidak terselidiki oleh roh Allah ini. Puji Tuhan. Di gereja jangan nagbabiar ko. Nagpejol mana polos so. Nagpedak ko layan si o tentang adong iportibyon doon na masa iportibyon. Enak ko, adong betul pipor badiyay, lau mengajar-ngajari ko. Haleluya. Ibadah doa-doa nagabi jaminan tuho. Yaitu si ibadah dootong, dootok ku. Jadi itu tuh ibadah dia ko. Ala naha, ala no. Yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya apa? Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, yang pengetahuan ini sendiri pun tidak bisa menguatnya. Hal itu hanya bisa terkuat oleh gereja yang sedang mendengar saya dan yang sedang melihat saya malam ini. Haleluya. Firman Tuhan di Petrus di sana dikatakan bahkan hal-hal yang ingin diketahui oleh para malaikat tidak diberikan kepada malaikat, itu diberikan kepada orang yang sedang mendengar saya dan melihat saya malam ini. Haleluya. Haleluya. Tugasmu sebagai gereja bukan tugas yang gampangan. Terus akan dihajar oleh Tuhan. Karena Dia menginginkan engkau menjadi gereja yang bisa eksis di segala zaman. Karena Dia adalah Raja dari segala zaman. Tidak bisa lagi. Dia mulai malam ini melalui firman Tuhan ini
engkau keluar dari persekutuan ini nanti pulang ke sana. Gali semua potensi yang ada di dalam dirimu bersama Yesus Kristus. Biarkan roh Tuhan bekerja berleluasa di dalam dirimu, yang akan membuktikan kepada dirimu dan kepada setiap orang yang ada dekat denganmu dan yang berpapasan denganmu. Dan orang lain akan tercengang-cengang melihat engkau siapa. Oleh karena fasilitas surgawi itu, yaitu Roh Kudus itu, akan diam di dalam. Ini bukan tentang, saya bukan berbicara tentang surga, tapi saya berbicara tentang bagaimana kualitas gereja di setiap era, di setiap zaman, di setiap dimensi. Nah, orang percaya tanpa kualitas pun masuk surga. Karena sumoni naik kayu salibi, tak kaya membayang tinggal. Ini saya doa apa? Anak di Batang, Amo lo sumoni Doh hako sonari, wow, paradiso. Ibig sabihin, tidak pernah berbuat baik, belum ada track record melakukan perbuatan baik, perbuatan kudus, perbuatan suci, perbuatan agung, perbuatan mulia di dalam hidup. Tapi seketika itu juga di dalam kasih Kristus yang mulia adanya. Haleluya. Dan darah Kristus yang dapat mempermuliakan engkau dan mengangkat engkau bahkan setingkat lebih tinggi daripada malaikat. Ada di dalam Yesus. Begitu juga dengan kamu, maka dengan Nabi Son khusus karena sebenarnya apa yang menjadi tanggung jawabmu itu begitu luar biasa. Saya tahu seperti pujian tadi, ada pujian nantinya nih. Karena bersimpung kau membagi pujian mulai. Kata buat, itu tuh awan roda, langsung buat tuh siapa? Bisa dong mencipta nih. Itu luar biasa. Sebuah kebenaran yang benar. Karena hamba-hamba Tuhan di sini, wah, gayanya banyak. Kayak saya gayanya strong di sini. Hanya istri saya yang tahu kelemahan saya seperti apa. Gayanya, gagah gitu. Orang istri saya yang tahu siapa saya sebenarnya. Kamu tuh kapan kita dong aku, guru, si tua, doamu kau bapak. Nak masa-masa po. Jago do halang ko siya. Ako siya ang jago halang ko siya ko. Begitu menyepelekan wanita. Oleh karena kegantengan saya. Banyak ada beberapa hati wanita yang saya hancurkan, bahkan masa depan wanita yang saya hancurkan. Padahal wanita adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada dunia ini yang begitu luar biasa. Dan bahkan olehnya secara tidak sadar saya diselamatkan dan saya dimenangkan oleh pengenalan Kristus Yesus. Oleh karena air matanya menjadi deposito yang luar biasa di dalam surga sana. Sejauh apapun saya tersesat, sedalam apapun saya tenggelam, setinggi apapun saya terbang hingga saya tidak menapakkan kaki saya lagi di dalam darat. Tapi oleh deposito air mata yang perempuan miliki, baik itu istri saya, baik itu mama saya, baik itu ibu saya, menyelamatkan saya, menjamin saya masuk ke jalur keselamatan itu kembali. Haleluya. 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 Dia doa ayat, dia doa
Galing nga kita namin ng sekolah makakatay ho. Ba't ba ito kamu? Wala? Wala do? Sana terakhir nanti. Karena marjamita do masuk ke mana tahu pendita kami. Marjamita do. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu hai istri-istri. Orang yang Tuhan untuk habis domino. Karena habis sudah ya toh, kamu nama perkenalan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi tetap patuh kepada hukum itu. Artinya apa tunduk? Semua kelemahan suamimu nana ibu tu kamu nejepi. Apa buat Tuhan dah? Kau nama botoi. Kau usor-usor di bagas, paham? Ini dong. Tak tunduk. Kenapa? Nah ini lanjutannya. Supaya jika ada di antara suamimu mereka yang tidak taat kepada firman, ngalidu, olah dari kode tua karejona, olah nama perempuan asing karejona, olah magida kena poso karejona, nama tua ho sama. Tadi nggak upe hodok luar biasa bau. Nang rodo peho, nang motor roho, ada di hodokmu. Ini hodok dan hodok menyelamat kau. Puji Tuhan. Bukan begitu berharganya engkau. Apakah sebegitu berharganya engkau? Hingga engkau bisa menyelamatkan kami kaum Hawa ini, kaum Adam ini. Kami tidak sadar engkau telah menjadi jaminan surga untuk kami terselamatkan. Oleh karena supaya jika antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, tanpa statement, tanpa pengakuan iman, tanpa perbuatan baik, dimenangkan oleh karena kelakuan istrinya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tu suamimu na songonom mahargamu, apalagi tu akak inoparmu na, haleluya. Jadi ulang babiar kamu mangulawanan lagi. Jadi dak naholan natalong bini ulahamu. Doa non hari kita, hari kematian. Ya, sudah mana sehari nadong i. Pertibionan non. Lanjut maturus demi pelayanan ini. Haleluya. Haleluya. Sampai dak bagak bebo. Kalau nak lambat tua. Ya. Ya. Firman Tuhan kebenaran. Oh banyak sebenarnya telah menyelamatkan pribadi-pribadi suami, pribadi-pribadi anak dan keturunan-keturunan. Air matamu begitu luar biasa harganya. Dan saya percaya apa yang saya sekarang oleh karena air mata mama saya, baik yang lama maupun yang baru. Ini kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Maka jam umur muda. Tapi aku batu Tuhan ini. Nah, lu may ibadah mahal partulo. Kenal.
Adon berpikir aku sama dia perasaanku. Kecil pun adon. Ada firman yang kutaruh di dalam mulut mereka dan roh yang kutaruh di dalam hati mereka tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahkan sampai ke keturunan mereka. Haleluya. Itulah firman Tuhan. Jadi olehmu, bahkan keturunan ini yang belum engkau kenal, berarti cucu di cicitmu diselamatkan oleh karena dirimu. Haleluya. Diselamatkan oleh deposito doa yang engkau mulai saat ini. Deposito air mata dalam bejana-bejana yang engkau siapkan di sebuah substansi kasih yang tidak terdefinisikan oleh perkataan, tidak terdefinisikan oleh lukisan, tidak terdefinisikan oleh apapun, kecuali dia bisa terdefinisikan dan terwujud oleh karena tindakan nyata yang engkau lakukan di dalam iman percayamu itu. Tetap saja berdoa di dalam pelayananmu sebagai ibu rumah tangga. Mungkin engkau ibu rumah tangga yang baru atau keluarga yang baru, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin suamimu belum memiliki pekerjaan yang cukup menghasilkan hingga engkau bisa membeli emas. Karena aku tengok tadi hampir garing pakai emas. Bungkus dia ke suaminya neraka. Saya tadi lihat ada beberapa sepatu yang mahal. Mungkin kau sebagai istri belum memiliki keturunan apapun. Jangan takut. Jangan takut. Serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka mujizat Tuhan akan bekerja dari diri. Saya beberapa kali khotbah tentang mujizat Tuhan. Saya sama istri sudah divonis mandul, tidak akan bisa memiliki keturunan sampai kapanpun. Oleh bejana yang telah kita ciptakan, yaitu air mata dan pengharapan. Karena iman dan pengetahuan akan musnah, tapi kasih akan terus lanjut sampai ke surga. Haleluya. Haleluya. Maka percayalah saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan mempersiapkan engkau lebih dari apa yang engkau bayangkan. Itu sudah saya rasakan. Menjadi sebuah berita yang hidup, saksian yang hidup, dan tidak ada boleh satu orang pun di dunia ini yang menyangkalnya. Karena hanya Tuhanlah yang akan menjadi pembela apabila engkau menyangkal. Kalau saja saya yang tersesat, yang hina, yang kotor dan najis ini dibela Tuhan, apalagi engkau yang notabene-nya yang begitu disayang dan dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Lanjutkan pelayananmu, lanjutkan air matamu bagi suamimu, bagi anak-anak. Mungkin matamu tidak cukup jauh untuk memantau terus anakmu di perantauan. Mungkin telingamu tidak cukup lebar seperti telinga gajah mendengar teriakan dan tangisan anakmu di perantauan. Mungkin tanganmu tidak cukup jauh untuk memeluk mereka. Percayalah, ada mata Tuhan, ada telinga Tuhan, ada tangan Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menjaga mereka kemanapun mereka melangkah dan menyertai mereka kemanapun mereka pergi, bahkan sejauh sampai ujung-ujung bumi pun. Oleh karena air matamu dan pengharapanmu itu, oleh karena kasih Yesus yang ada di dalam dirimu, mereka akan terselamatkan. Seperti saya diselamatkan, begitu juga dengan setiap anak-anak orang yang percaya pun akan diselamatkan. Karena nama Tuhan ditinggi dan dipermuliakan, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Di akhir pujian saya mengundang Bapak Pendeta Bing untuk membantu saya di dalam doa.